Halo Sobat Koi, jumpa lagi di channel saya. Selamat datang buat yang baru pertama kali berkunjung di channel saya. Kali ini saya lagi melakukan rutinitas mingguan ya, yaitu backwash mekanis. Dan saya mau ada migrasi filter juga ya, media filter ya. Nah ini Cloudness ini mau saya pindah ke sini. Jadi saya sekarang menggunakan total 7 liter Cloudness ya. Oke, saya di sini akan membahas apa aja sih yang saya alami selama 1 tahun kolam ini running dan ngerawat ikan koi ini. Jadi awal masuk ikan koi saya ini kecil ya, kecil, ukurannya itu mungkin sekitar 10 cm ya. Nah ini ada ikan siro nih, ada siro nih kecil. Nah awal tuh kayak gitu, sekarang udah sebesar ini selama 1 tahun ya. Ini udah di atas 45 cm, ada beberapa yang masih 40 cm. Nah kalau kesah saya itu, jadi selama saya ngerawat koi, mulai dari ukuran yang tadi ya, yang kecil itu, yang siro ini nih awalnya kayak gini nih, itu lebih sulit ngerawat ikan yang udah sebesar-besar ini. Jadi dia itu lebih sensitif kalau udah sebesar ini sama air tuh. Jadi saya lebih sering ngalamin masalah di air ya untuk perawatan selama ini. Dan untuk kayak kutu atau jamur tuh sendiri, saya untuk jamur tuh alhamdulillah jangan sampai. Kalau kutu itu saya sempat ngerasain, itu karena ada ikan baru ya, ada ikan baru ukurannya sekitar 20 cm. Itu saya karantina cuma 1 hari. Saya cek bodinya itu udah bersih dari kutu ya harusnya, jadi bisa langsung saya masukin ke kolam utama. Ternyata setelah 2 minggu ikan-ikan saya itu pada flashing ternyata. Setelah saya amati, ternyata semua ikan terkena kutu. Berarti dari ikan baru itu masih ada telur kutu yang tertinggal, yang tidak terlihat ya. Nah itu yang saya pernah alami, masalah soal kutu itu udah lama. Dan saya mengobatinya menggunakan Dimilin, dan saya mengobati langsung di chamber di kolam utama sini ya. Dan ternyata itu sangat berdampak kepada filter saya, ampuh memang. Jadi selama pengobatan kurang lebih 3-4 hari ya, itu ikan sudah aman semua. Tetapi air saya rusak karena filter saya rusak, efek dari Dimilin. Biologi saya itu mati ya, jadi kolam itu nggak pernah jernih. Nah, di situ saya lakukan restart. Itu yang pernah saya alami sampai 1 tahun ini 1 kali. Jadi saya sudah melakukan restart media saya 1 kali selama 1 tahun ini. Untuk medianya sendiri, saya hanya menggunakan oyster, mungkin kurang dari 1 kilo ya. Terus karang jahe mungkin 1 kiloan. Biobol lebih banyak ya di satu chamber ini ya. Jadi di join nih, oyster, karang jahe, batu apung sama biobol. Nah di sini cuma batu biasa sama jaring ya. Ini rencananya saya mau migrasi nanti Cloudness-nya ke sini. Nah sisanya, setelah ikan beranjak besar ya, mungkin sekitar 30 cm ke atas, itu saya lebih sering ngalamin masalah ya sama ikan. Jadi ikan koi semakin besar itu, ternyata dia semakin sensitif terhadap air, ditambah di musim hujan. Jadi kalau kita sebagai penghobi ya, jadi jangan terlalu cuek juga sama ikan. Kalau ikan nggak mau diem, flashing atau segala macamnya, itu kemungkinan
airnya kurang bagus. Walaupun jernih, bisa jadi pH-nya yang kurang baik atau terjadi ledakan amonia. Tapi kemungkinan kalau terjadinya ledakan amoniak itu kolam biasanya agak berbusa atau kurang jernih ya. Jadi buat teman-teman nih yang ikannya flashing, jangan terlalu khawatir. Saya sudah sering ngalamin itu, dan kita cuma perlu penanganan airnya aja. Dan satu lagi, kalau perlu kolamnya ditutup atasnya, kalau enggak ikan bisa loncat dan mati. Itu saya alami juga. Jadi selama 1 tahun ini ikan saya itu udah mati sekitar 4 ekor. Itu gara-gara flashing itu mati 4 ekor. Nah di sini saya udah buat jaring. Ini untuk buat nutup nih, kalau sekiranya lihat perilaku ikan udah mulai nggak bisa diem, ada flashing kayak gitu, terutama hujan ya. Nih ukuran pertama saya ngelepas ikan, sekarang udah sebesar ini. Alhamdulillah udah matur. Kurang lebih segitu ya pengalaman saya selama 1 tahun merawat ikan koi ini. Jadi semakin besar ikan koi, semakin sensitif juga dia terhadap kualitas air ya. Jadi ada penurunan sedikit suhu atau pH, itu dia akan ada reaksi. Jadi kita kalau ngelawat ikan koi jumbo itu benar-benar harus diperhatiin. Ini kayaknya lagi stres ya, karena ini tadinya gemuk, sekarang agak kurus, dan nafsu makannya pun lagi turun. Ini yang sekarang lagi saya alami nih, lagi drop ya. Ini saya coba lagi upgrade lagi media filternya, saya tambah lagi oysternya sekitar 4 kilo dan calfnessnya saya coba maksimalin di media filternya lagi. Oke, mungkin sekian ya curhatan saya soal merawat ikan koi selama 1 tahun ini di kolam yang minimalis banget ya, tapi ikan bisa jumbo. Oh ya, untuk pakannya selama ini saya menggunakan Breeder Pro. Itu untuk protein sekitar 32% ya, 32%. Alhamdulillah ikan udah bisa sebesar ini. Ini saya nggak tahu ya acuannya ini ikan udah termasuk cepat besar atau enggak ya untuk ukuran 1 tahun. Untuk panjangnya sendiri ini lantai ya, ini 40 cm. Nah ikan saya udah lebih dari itu, kemungkinan sekitar 45 up kalau dia lagi berenang di samping ya. Kalau yang ini sekitar 40-an. Nah 40, yang ini sekitar di 45 atau 50-an. Oke, sekian dari saya. Semoga curhatan saya ini membantu atau menjadi motivasi dan referensi buat teman-teman penghobi, terutama pemula seperti saya juga. Salam satu hobi, salam koi.